menipu muslihatnya. Ibu, ya. Iblis memiliki 6 anak kesayangan. Kita kenalan yuk. Kenalan aja. Don't to be the followers. Jangan jadi pengikutnya. Apalagi sampai di fallback sama dia. Jamaah. Siapakah 6 anak iblis laknatullah? Yang pertama adalah Syabru. Setan yang bernama Syabru. Tugasnya adalah menggoda orang-orang yang sedang menerima ujian, dibikin depresi, tambah stres, banyak mengeluh, menyalahkan Allah, tidak menerima takdir, tidak sabar, dan selalu mengungkit-ungkit masalah. Jadi kalau ada orang sudah punya masalah, tambah depresi, tak punya rasa sabar, bawaannya marah-marah, emosian, semakin menjadi-jadi, memotong dirinya dengan silat, sudah mau mengakhiri hidupnya. Itulah kerjaan Syabru, setan yang hadir di saat Anda diterkam musibah atau dikena musibah. Maka dia akan bikin Anda terpuruk dalam kesedihan, menyalahkan Allah, berburuk sangka kepada Allah, dan selalu bersikap negatif. Maka berhati-hatilah dengan Syabru. Jangan punya anak diberi nama Syabru. Jamaah. Setan yang kedua, Walhan. Siapa? Walhan. Siapa Walhan ini? Setan yang membisikkan rasa was-was ketika Anda berwudu. Aduh, ini teh sudah ya belum telinganya. Aduh, ini teh berapa kali ya? Aduh, ini 2 kali apa sekali ya? Jamaah, kalau Anda tipikal wanita yang boros menggunakan air, itu Anda digoda sama Walhan. Anda sering ragu-ragu was-was berwudu, itu digoda sama Walhan. Dia hadir ketika Anda akan bersuci. Jamaah, sudah 2 nama setan yang Anda kenal dengan baik, Sabru dan Walhan. Yang ketiga, Zalanbur. Siapa? Zalanbur. Siapa bu? Zalanbur. Siapa Zalanbur? Setan yang datang ke pasar-pasar untuk menipu para pedagang. Setan yang datang ke pasar-pasar menimbulkan pertikaian antara penjual dengan pembeli. Setan yang hadir di pasar-pasar untuk menyebar kebohongan, membuat kerusakan, menghapus kejujuran, dan menimbulkan dusta. Maka Zalanbur sukanya di mall. Apakah ada yang sering ke mall? Jangan bohong. Zalanbur sukanya di Indomaret. Zalanbur sukanya di pasar-pasar tradisional. Maka Zalanbur akan hadir untuk membuat para pedagang bersifat curang dan menimbulkan pertikaian. Setan yang keempat bernama A'war. Siapa bu? Setan ini bertugas mengajak seseorang berbuat zina. Jadi kalau ada anak muda belum menikah berzina, itu adalah A'war. Kalau ada seseorang yang sudah berkeluarga berzina, terperangkap oleh setan A'war. Jadi ingat, A'war adalah anak iblis yang tugasnya membuat manusia berzina. Yang kelima, Khanzab. Khanzab yang membuat seseorang sholatnya tidak khusyuk. Halo, awalnya sih baik-baik aja, Allahu Akbar, sampai di pertengahan jalan, atau di mana kunci motor? Aduh, perasaan di sini ya. Aduh, jangan-jangan kelupaan.
Apakah Anda pernah sholat mengingat sesuatu? Anda tergoda setan yang bernama Khanzab. Kalau sudah tahu teh tolong dihindari. Jamaah, siapapun yang sholatnya tidak khusyuk dan masuk aspek dunia dalam pemikirannya hingga tidak ada terpautan hatinya kepada Allah, Anda sudah dibawa tipu daya setan yang bernama Khanzab. Dan setan yang paling jahat yang keenam bernama Dasim. Apa tugas Dasim? Membuat istri marah pada suaminya. Apa tugas Dasim? Membuat istri curiga dan buruk sangka sama suaminya. Apa tugas Dasim? Membuat istri tidak bersyukur pada rezeki suaminya. Apa tugas Dasim? Membuat perempuan lemah, tak berdaya, capek, stres, sehingga gampang maki-maki suaminya. Dasim adalah setan perusak rumah tangga. Apa tugas Dasim? Membuat Anda selalu kekurangan duit. Jamaah, katanya rumah tangga kalau cuman ada cinta nggak ada rupiah, OMG, hello. Jamaah, 2023 segera berakhir, betul? Metodologi menghadapi istri tahun 2024. Kalau istrimu tidak mampu diruqyah, silakan dirupiah. Jamaah, istri sudah tidak zaman lagi sering dibawa ke rumah sakit ketika dia pusing. Ketika pusing, bawalah ke toko perhiasan. Jamaah, ini baru katanya. Biar kata suami jelek, yang penting rajin kasih. Wow. Biar kata suami kulitnya hitam, alah biarin aja. Yang penting selalu kasih. Biar kata suami jarang pulang ke rumah, yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata suami nggak penting-penting amat. Sebab yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz Usman ini istri siapa, Ustadz? Kalau begitu pemikiran Anda muridnya Dasim. Jamaah, tapi memang betul sih, fulus bukan segala-galanya. Tapi kalau nggak ada fulus, jangankan bahagia, tersenyum saja susah. Jamaah, ayo kita jemput rezeki hari ini ya. Topik yang akan kita bahas adalah hadis yang berkaitan dengan setan paling kuat dalam merusak rumah tangga dan pengaruhnya bernama Dasim. Sebelum tuntas saya membuka tausiah, saya akan mengajak jamaah untuk bersedekah. Karena demi Allah, semakin banyak sedekah akan melembutkan hati dan membuat pengaruh Dasim pergi dari diri dan rumah tangga kita. Mari tim bantu untuk menjemput sedekah dari jamaah semuanya. Jamaah, ingat prinsip sedekah banyak tapi ikhlas. Yang kedua, jangan coba-coba memasukkan warna abu-abu. Sebab saya tahu pikiran ibu-ibu, di antara duit yang berwarna-warni untuk sedekah pasti yang paling kecil. Ayo kita berselawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilid dalimin. Semuanya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu
Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa askilin dalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Seperti sedang syuting Trans TV ya. Islam itu selama ini kan cuman menonton saya di layar kaca. Sekarang udah lihat aslinya dan ternyata OMG. Allah. Kumaha damang sadayana. Yang saya hormati Ustadz Yusman, Masya Allah, ternyata Ustadz kita ganteng juga ya. Beliau kulitnya putih ya enggak. Kalau saya black sweet. Tapi katanya yang berkulit seperti saya lebih laku di Eropa. Di Eropa. Sebab orang Indonesia suka kulitnya yang putih-putih. Kalau bule nggak mau, dia suka tipikal yang eksotik seperti gue. Jamaah, kita doakan Ustadz kita berkah. Rumah tangganya bahagia. Anak-anaknya Allah berikan kesuksesan dunia akhirat. Dan semoga beliau selalu dalam keridhaan dan istiqomah di jalan Allah. Saya berhadapan dengan Maleha, emak-emak soleha. Ini adalah macan, emak-emak cantik. Selain macan M2R, emak-emak rempong. Jamaah, kita mulai kajiannya ya. Tadi disebut sebagai ice breaking. Dalam bahasa motivation, saya perlu dekat dulu kepada Anda secara emosional. Karena tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu sebelum Anda dan saya merasa nyaman. Kalau sudah begini, kita seperti dekat dan akrab ya. Apalagi nanti kalau dapat bonus foto bareng. Senang banget. Jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Harta yang paling terindah adalah keluarga. Pelangi yang paling indah adalah keluarga. Masya Allah, pintar nyanyi juga. Jamaah, keluarga adalah potensi yang bisa merusak dan bisa membangun. Maka demi Allah, umat ini tidak akan terbentuk dengan baik melainkan hadirnya keluarga yang baik. Demi Allah, umat ini tidak akan bisa mencapai kesuksesan melainkan hadir keluarga-keluarga yang taat. Itu kenapa kalau Anda buka Quran surah Ali Imran, keluarga Ali Imran. Surah Yusuf, keluarga Yusuf. Surah Luqman, keluarga Luqman. Semua berbicara tentang keluarga. Kenapa? Karena kita punya tugas yang paling hakiki. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka komitmen yang harus awal kita buat dalam membangun rumah tangga, bebaskan keluarga kita dari tindakan dosa dan maksiat. Jamaah, itu tujuan utama. Karena demi Allah, sehebat apapun rumah tangga, kalau tidak dibingkai dengan agama, maka Anda tinggal menghitung hari menuju kiamat. Apa dalam bahasa Inggrisnya? Game over. Rumah tangganya selesai di tengah jalan. Sehebat apapun materi, secantik apapun istri, seganteng apapun suami, walaupun suaminya ada lesuk pipinya. Kenapa sih? Saya bicara Afgan kok. Jamaah, ingat, materi tidak akan pernah membawa seseorang pada tingkat kebahagiaan yang hakiki. Bahagia sih bahagia, tapi kalau Anda punya suami ganteng kaya suka selingkuh, bahagia? Bahagia sih, tapi sementara, betul? It's a temporary, tidak selamanya. Sedangkan kita mengharapkan hidup bahagia selamanya. Jamaah, apa yang harus kita pahami dari materi ini? Anda harus mengenal dulu siapa musuh Anda. Bukan suami loh ya. Suami kok dijadikan musuh? Ibu, terkadang ibu lebih mendengar omongan orang ketiga daripada suami. Terkadang Anda lebih percaya kepada omongan teman daripada suami. Harusnya dalam pernikahan tidak ada kepercayaan yang mutlak kecuali hanya pasangan Anda. Jamaah, tetapi memang tidak semua laki-laki seperti itu. Betul, curhat. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. An Abi Zarqan, dari Abu Zar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna iblisa yadau arsyahu alal ma'. Iblis menandingi Allah dengan membuat arsy. Kalau arsy Allah di atas, arsy iblis di atas air. Inna iblisa yadau arsyahu alal ma', thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu. Iblis menemui anak-anaknya untuk memberikan sebuah sayembara, manzilatan a'dhamahum fitnah,
ia kumpulkan anak-anaknya, buatlah fitnah yang paling besar. Buatlah fitnah yang paling besar untuk kehidupan. Kalau sudah kena fitnah itu, maka hancur generasi umat manusia. Yaji'u ahaduhum, datanglah satu anaknya setan. Fayaqul, dan dia berkata, fa'altu kada wa kada, aku membuat manusia mabok, aku membuat manusia mencuri, aku membuat manusia durhaka kepada orang tuanya, aku membuat manusia berselisih, aku membuat manusia minum khamar. Fayaqul, kata iblis, ma sonata syai'an, pekerjaan itu fitnah yang biasa, kurang keren. Qala thumma yaji'u ahaduhum, datanglah satu setan menemuinya lagi. Ia berkata, ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imro'atihi. Aku datang pada satu keluarga, aku bisikkan kejahatan di telinga istrinya, aku bisikkan kejahatan di telinga suaminya. Mereka bertengkar hebat, cekcok besar-besaran, tidak pernah aman, sehingga mereka mengambil keputusan bercerai. Ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imro'atihi. Aku pisahkan mereka, iblis. Aku buat rumah tangganya berantakan, anak-anaknya berantakan, semua berantakan. Fayaqul fayudnihi minhu, dan iblis berkata, qala nikma anta, inilah fitnah yang paling besar yang aku suka, merusak hubungan rumah tangga. Halo. Jadi kalau rumah tangga Anda bertengkar, saling curiga, emosi tingkat besar, datang ke rumah tidak aman, saling membenci, saling berselisih, dan akhirnya Anda terpisah, Anda terprovokasi oleh fitnah dasi. Jamaah, jamaah. Qala al-A'mash, kemudian A'mash melanjutkan, fayaltazimuhu, kalau begitu tolong goda terus umat manusia, tolong datangi terus rumah tangga agar bertengkar terus hingga akhirnya mereka bercerai. Demi Allah, setiap melihat perceraian, inilah fitnah yang terbesar yang aku suka, dan aku akan bikin setiap rumah tangga muslim hancur berantakan, tidak berbekas. Inilah perangkap dosa fitnah yang paling keji di muka bumi, terpisahnya hubungan suami istri. Jamaah, Anda sudah mengenal musuh Anda? Sampai di sini Anda sudah tahu musuh Anda? Siapa? Siapa? Di antara Syabru, A'war, Walhan, Zalambur, Khanzab, yang paling kuat pengaruhnya adalah Dasim. Ibu, ketika Anda masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka Dasim yang masuk. Ketika Anda tidak membaca Quran di rumah satu hari, Dasim masuk. Pintu kamar mandi selalu terbuka, Dasim masuk ke ruangan yang lain. Maka tidak boleh pintu kamar mandi itu terbuka, tutup. Dipakai ataupun tidak, tutup. Karena energi kamar mandi akan bikin negatif semua ruangan. Makanya Anda masalah kecil aja, kecil kadang jadi besar. Betul? Ya Allah, cuman masalah kerupuk, masalah anduk dipakai suami, ditaruhnya nggak di tempatnya, udah kemana-mana. Kamu harus ngerti aku dong, aku capek dari pagi sampai malam ngurus anak masa begini, naruh adu aja nggak bisa. Laki-laki macam apa kamu? Wow.
Jamaah, masalah anduk jadi pertengkaran. Coba kalau kita santai. Oh, anduknya suami, ambil aja. Beres. Ini enggak dibisikin. Lihat suamimu, lihat suamimu. Suami yang tidak pernah meringankan beban istri. Bayangkan, dia datang ambil anduk, taruh di kasur, mana kasur berantakan lagi. Kurang ajar suamimu itu. Semakin Anda panas karena itu godaan dasim. Jamaah, istri yang marah, suka emosi, berburuk sangka, cemburu buta, kelewatan dalam berpikir, serta overthinking dan lain sebagainya, pelit kepada suami dan lain sebagainya, itu Anda sedang dalam pengaruh. Ya Allah. Jadi kita sudah tahu ya, rumah itu pengaruhnya oleh dasim. Rumah tangga dikendalikan, dirimut oleh dasim, maka Anda jangan terpancing oleh dasim. Jahat dasim. Korbannya sudah banyak, betul? Teman Anda ada yang bercerai, orang tua Anda ada yang bercerai, adik Anda ada yang bercerai, kakak Anda ada yang bercerai, guru Anda, ustadz Anda ada yang bercerai. Ternyata dasim juga mempengaruhi ustadz. Padahal sudah ustadz, dia tahu dasim. Tapi kalau sudah dasim membisikkan sesuatu, udah, nikah lagi itu sunnah. Nikah aja lagi. Masa ustadz istrinya satu? OMG Allah. Sudah, ngapain pakai izin-izin istri pertama? Allah, istrimu kan di bawah kendalimu. Jangan jadi suami SSTI dong. Suami-suami takut istri. Udah, nikah aja, nggak usah ngomong-ngomong. Pinter ya? Sunnah, sunnah, sunnah. Yang dibisikkan sunnah, padahal itu gatel jamaah. Banyak ustadz pun dipengaruhi. Jatamu 4 loh. Halo, jatamu 4. Ambillah 1, jadi 2 kan. Habis 2 tambah lagi 1. 3. Masih 3, 1 lagi. Ya Allah, dasim pintar. Bukan cuma alim dan ahli ibadah. Siapapun kalau tidak ikhlas menghadapi syariat ini kepada Allah, maka demi Allah pengaruhnya ada. Belum lagi kadang suami, "Mah, aku kirim orang tua boleh mah?" Dalam hati, kemarin udah kasih mah, sekarang kasih lagi. Iyalah mah, ada kebutuhan tambahan. Aku ini istrimu loh mah, kau menikah dengan aku. Cielah. Ya Allah, hampir segitunya sih Anda bu. Anda ini korban dari Indosiar. Tangisan suara istri. Jamaah, setiap kebaikan jangan dihalangi. Apa salahnya seorang suami memberikan uang kepada emaknya? Betul. Kalau Anda ikhlas, rezeki Anda 4 kali lipat lebih besar daripada uang yang diberikan suami kepada emaknya. Selama ini karena Anda tidak ikhlas, sehingga apa? Rezeki juga tersendat, buruk sangka. Emaknya lagi didahulukan. Lah aku istrinya, jangan usah begitu. Ya Rob, aku ikhlas. Walaupun terkadang sakit yang luar biasa, tapi aku ikhlas ya Rob. Berikan aku rezeki atas keikhlasanku. Bukan. Jangan overthinking, berlebihan dalam berkomentar dan berpemikiran. Baru datang suami telat tuh, biasanya pulang jam 5 sore, pulang jam 11 malam. Lupa kasih kabar, makanan dingin di meja. Begitu buka pintu, dari mana? Baru buka pintu, dari mana? Ma,
Tadi Pak Bos ngajak meeting, saya kasih kabar kek, susah amat kasih kabar. Apa susahnya? Aku ini istrimu loh. Mulai drama Koreanya main lagi. Kenapa sih hidup kita penuh dengan drama jamaah? Ibu? Anda tahu ketika seorang wanita di zaman Rasulullah diuji, suaminya pergi, diamanatkan, jagalah anakku. Ternyata anaknya meninggal. Suaminya sedang dalam syafar, tapi dia tenang. Dimandikan sendiri anaknya, dikafani sendiri anaknya, dikufuni, dikuburkan sendiri anaknya. Sekarang ibu mana yang tidak menangis kehilangan permata hati? Oh sedih, tapi tidak dikabarkan pada suaminya. Tak seorang pun boleh mendengar beritanya. Ketika suaminya datang, dia dandan yang cantik, seolah tidak ada masalah apa-apa. Disambutnya suaminya. Kalau kita kan menyambut ustaz dengan rebana kan? Ibu kalau nyambut suami dengan rebana kan? Coba dong sekali-kali. Suami datang, ya Nabi salam alaika. Pasti suaminya, jamaah, suaminya disambut sukacita seolah nggak ada masalah. Diajaknya makan, makan lahap. Habis makan, apa? Bobo yuk. Udah deh bobo, suami istri namanya lama nggak bertemu ya, tidur puas. Setelah puas, mandi selesai, duduk bareng. Seandainya aku bertanya sesuatu boleh? Boleh. Kalau kita pinjam barang sama orang dan kita bukan pemiliknya, apakah jawaban kita? Ya kembalikan dong, kan barang orang, bukan milik kita. Pancing pertama, masuk. Sesuatu yang terjadi dari Allah dan itu ditakdirkan buat kita, kita terima dong. Kan itu takdir Allah, karena pasti yang terbaik. Yang ketiga, aku boleh jujur. Kenapa? Anak kita wafat. Mau ngomong apa lagi? Sudah makan, sudah bobo, udah kenyang, suami bisa menerima jamaah. Coba Anda kalau ada masalah, jangan langsung buka pintu. Saya tahu ibu sudah memuncak di ubun-ubun nih. Awas kau pulangnya, selesai kau. Saya bikin bala-bala kamu hari ini. Jamaah, jangan, tenangkan diri Anda. Sebesar apapun masalah yang terjadi, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja keluarkan, setelah itu wudu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Salat 2 rakaat ya Rabb. Ini salat mutlak. Aku enggak kuat ya Rabb. Berat masalahku. Ini masalah antara aku dan suamiku. Kuatkan aku, sabarkan aku, hibur aku. Oh Masya Allah. Jangan ibu marah, baper, ambil handphone, buka Instagram, foto lagi nangis, kasih caption, bertahun-tahun aku hidup bersama, melayanimu, mencintaimu, ku berikan semua jiwa dan ragaku. Tapi apa yang aku terima? Sungguh teganya dirimu, teganya. Atau pakai caption yang lain. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang khianati. Tetangga komen, klik. Ada apa? Ibu, puas rumah tangga Anda menjadi bahan omongan satu dunia? Bohong. Nggak perlu curhat kepada siapapun, betul? Anda hanya butuh terapi sholat 2 rakaat. Demi Allah, sehebat apapun ujian, sekeras apapun penderitaan yang Anda alami, kalau mengikuti aturan Quran, habis istirja langsung sholat 2 rakaat, terasa ringan. Yang ketiga, berakhlak dalam menghadapi situasi dan masalah. Simpen jauh-jauh, tapi jangan bikin
suasana kelihatan banget. Ibu kadang kalau sudah baper, kenapa Ma? Ma kenapa Ma? Jangan, pura-pura aja, seolah-olah tidak ada masalah. Acting. Mainkan acting Anda. Suami datang sambut. Kucu tahe. Ibu, asik loh. Padahal ibu itu acting dalam hati. Nanti kau ya. Jamaah, puaskan beliau, senangi beliau. Kalau sudah kondisi stabil baru ngomong, pasti dia berkata jujur. Kamu dari mana? Pak, kamu dari mana? Maaf Ma. Pasti dia mengaku. Karena apa? Situasi sudah stabil. Kebanyakan secara psikologis wanita tidak paham bagaimana meredam emosi dan menghadapi masalah. Jamaah, apa yang mesti kita lakukan terhadap pengaruh dasim di rumah? Ingat, dasim akan terus berada di rumah, terus menggoda Anda, mencari celah, mencari waktu, kesempatan, momen. Terkadang Anda dibisikkan di saat lemah, lagi menstruasi, drop. Orang biasanya perempuan kalau lagi datang bulan itu lebih sensitif karena tidak sholat, iya kan? Orang yang tidak sholat pikirannya kacau. Itu drop-dropnya perempuan. Dibikin capek, dibikin lemah, dibikin lemes, dibikin buruk sangka melihat tingkah suami, tidak mau membantu, datang main game, curhat aja nggak pada didengar. Nah itu itulah perasaan iblis akan menerkam perempuan pertama kali, karena wanita diciptakan lemah akal dan lemah iman. Jamaah, yang wajib kita lakukan adalah zikrullah. Perbanyak zikir dalam rumah tangga. Demi Allah, zikir inilah yang akan menuntun kita pada kekuatan diri untuk menghindari fitnah dan kekejaman dasim. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud nomor 1450, rahimallah rajulun qama minal laili fasallah wa aikadat imra'atuhu fasallat. Allah memberkahi seorang suami yang membangunkan istrinya untuk sholat tahajud berjamaah di tengah malam. Ya Allah, apakah ibu sering berjamaah tahajud dengan suami? Jujur. Jujur. Apakah anda sering tahajud berjamaah dengan suami? Pantas saja banyak dasim di rumah anda. Jamaah, apa susahnya bangun jam 3? 2 rakaat aja, suami jadi imam, anda jadi makmum. Waladhdallin, amin. Habis sholat anda berpelukan, ya Allah, Abi maafkan aku juga Umi. Anda jarang bangun malam. Coba selalu berdua on time, tidak meninggalkan tahajud suami istri. Inilah the power of love. Kekuatan cinta sejati diawali dari sholat tahajud berjamaah. Halo, bagaimana kalau kita praktekkan mulai nanti malam? Fa'in abad, kalau istrimu tidak mau dibangunkan, nadhoha fi wajhihal ma', ambil air, percikan di wajahnya, bilang bismillah. Apa Bi? Sholat yuk. Ayo wudu dulu, gendong. Boleh lah. Suami istri harus manja dong, ya enggak? Ibu nonton bukan suami istri yang main sinetron di TV nggak geli, iya nggak?
Mereka nggak nikah, status nggak jelas, pegangan, rangkulan, nggak geli. Giliran melihat suami istri yang bermesraan, ih kenapa sih? Jamaah, kan di rumah, ya nggak? Mainkan dong peran di rumah. Ibu, kalau di rumah jangan pakai jilbab, lepaskan jilbab. Rambut Anda semana? Segini Ustaz. Hari Senin luruskan rambutnya, belah pantat. Hari Selasa kuncung satu di atas. Hari Rabu kuncung kanan dan kiri. Hari Kamis dikeriting. Jadi suami melihatnya, wow, dan pakai baju yang super seksi. Punten, kenapa rokok SPG rokok Jisamsu pakaiannya begitu? Halo, jualan rokok tapi bajunya begitu, kenapa? Karena dia tahu kelemahan laki-laki, guys. Laki-laki itu kelemahannya di perempuan. Kenapa wanita sering menjadi bahan eksploitasi? Iklan setrikaan tapi yang muncul body mulus wanita-wanita. Coba iklan Magicom, iklan mobil yang ditayangkan wanita dengan body, aduhai. Kenapa? Karena dia tahu kecantikan memang diwakili wanita. Maka apapun kalau sudah wanita yang berperan terhadap laki-laki, laki-laki akan tunduk di bawahnya. Itu kenapa sebelum suami Anda digoda oleh orang lain, goda sama istrinya sendiri. Ibu, rawat diri, jangan cuek. Oke? Wajah pakai skincare. Jangan pakai skincare yang abal-abal. Wajah Korea, leher Afrika. Cuma ininya doang ya. Sak leher-lehernya pakai, ya enggak? Kalau perlu sak badan-badannya, ya enggak? Habis itu skincare. Jamaah. Yang kedua, body. Dulu kan baru nikah ukuran busana muslimnya S. Anak 1 M, anak 2 L, anak 3 XL. Punten, jangan tersinggung. Tolonglah sadar diri. Kenapa badan semakin membengkak, jamaah? Ibu, body dijaga, ya. Hah? Itu memang betul. Saya setuju dengan pendapat ibu itu. Doraemon pakai batik, tidur di atas bantal. Kalau istri mau cantik, tolong abang kasih modal. Makanya saya paling benci kepada seorang suami yang bikin istrinya makin tua. Demi Allah, kenapa istri makin tua? Karena tertanda tidak ada uang perawatan. Sedangkan perawatan itu perlu. Maka suami memang harus menyediakan jatah uang khusus untuk istri. Terserah dia mau pakai apa. Ibu, kalau ada suami kasih duit mah 10 juta, bayar cicilan rumah, bayar cicilan motor, belanja bulanan, bayar listrik, SPP anak, semuanya habis. 10 juta habis. Itu bukan uang istri. Itu uang titipan kebutuhan. Mana Anda nikmat? 10 juta untuk kebutuhan, 10 juta uang jajanmu. Wah. Jamaah, laki-laki itu harus sadar loh. Wa asirhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Cukupkan kebutuhan lahir dan batin demi Allah. Jadi Anda kalau menuntut rumah, menuntut mobil, itu bukan materi. Tuntutan hadis. Arba'um minasy sya'adah.
4 yang membahagiakan. Al-mar'atu soleha, kalau di rumahmu ada istri yang soleha. Wal maskanul wasi, rumah yang luas. Wal markabul hani, kendaraan yang bagus. Wal jarus soleh, tetangga yang baik. 4 ini kalau sekarang Anda miliki, Anda bahagia. Istri yang soleha, rumah yang luas, kendaraan yang bagus, tetangga yang baik. Aduh, jadi kalau istri minta mobil itu bukan matre, memang disunahkan. Kalau nggak mampu ya terima. Kalau nggak mampu ya terima. Iya nggak? Sekarang kita lihat dulu kondisi suami dong guys. Ustadz, apakah bisa mengubah yang tidak mampu menjadi mampu? Bisa. 3 doa perempuan yang tidak tertolak oleh Allah. Doa ibu kepada anaknya, doa istri kepada suaminya, dan doa anak perempuan untuk bapaknya. Demi Allah, 3 doa ini akan merubah nasib suami Anda. Jamaah, caranya bagaimana? Tips untuk para laki-laki: senangkan istri, cukupkan. Bi, aku boleh nggak beli mobil Avanza untuk kebutuhan? Enggak sayang, saya nggak mau kasih kamu mobil Avanza, terlalu murah untuk dirimu. Emang mau beliin mobil apa? Aku beli mobil Alphard. Wanita kalau sering diginiin, dia trust, percaya suaminya bertanggung jawab dan bisa menghidupkannya sampai akhir hayat. Jadi gak ragu, karena dia senang dan bahagia. Psikologisnya berdoa kepada Allah, ya Rob, lancarkan rezeki suamiku, perbanyak rezeki suamiku ya Rob, hadirkan ya Rob. Kalau sudah istrinya senang, bahagia, dia berdoa, demi Allah 10 kali lipat uang suami akan diterima dari biasanya. Halo. Kuncinya adalah doa istri. Tapi syaratnya harus senang dulu istrinya. Kalau sudah istri bahagia, diratukan di rumahnya, dicukupkan ekonominya, disenangkan hatinya, berakhlak lemah lembut, tutur katanya santun kepada istri, tidak menyakiti hatinya, tidak menyakiti keluarganya, adil kepada semuanya. Wow, demi Allah, rezeki suami itu melimpah. Sekarang kenapa suami itu rezekinya sempit? Karena ia tidak baik kepada istrinya. Coba dia baik, berusaha. Ibu pikir saya sehebat sekarang. Kami merangkai dengan istri berdua, main sinetron pesantren rock and roll di SCTV, sama-sama ngekos. Saya menjadi tulang punggung keluarga, beliau juga menjadi tulang punggung keluarga. Bertemu di sinetron, tatapan pertama, pandangan pertama awal aku berjumpa, iha. Jamaah, memandang sekali saya berdoa, ya Rob, aku tak mau pacaran, aku ingin ta'aruf. Jikalau dia jodohku, dekatkan aku padanya. Tapi aku takut ya Allah, karena selisihnya 15 tahun kan. Dia anak banget, aku udah tua banget ya Allah. Apa mau sama saya itu? Tapi aku mau sama dia ya Allah. Cinta segitiga, aku dirinya Allah. Ternyata Allah yang mengkonekkan. Bertemulah kita, menikahlah kita. Saat itu saya usia 35, dia 19 tahun. 19 tahun melawan 35. Untung di gue, musibah di dia. Jamaah, menikahlah kita. Ngontrak sayang, kita ngontrak. Demi Allah 1 sendok pun tak mampu. Dulu kalau lagi ceramah di telepon, Ustaz, berapa? Aduh, apanya berapa? Uang kafalahnya, aduh terserah. Dulu terserah. Jadi kalau habis ceramah,
sayang ada 5 amplop. Alhamdulillah. Kita buka yuk, ayo. Sampai di rumah dibuka berbareng. Alhamdulillah 1 juta. Alhamdulillah 500. 100. Pernah suatu ketika, hah, kosong? Aduh, mungkin gak ada uang kali. Iya ya, tapi kok tiga-tiganya kosongnya? Ah sudahlah, bismillah. Demi Allah, mengawali dengan rezeki yang sedikit jamaah. Tetapi apa yang terjadi? Saya selalu berusaha untuk mengikuti peranan Quran dan hadis. Jadilah suami yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum linisa'ihim khuluqan. Sebaik-baik laki-laki, laki-laki yang paling lembut kepada istrinya. Ngontrak 4 bulan kemudian tetangga biasa. Kenapa katanya saya? Sudah 4 bulan aku gak hamil-hamil katanya. Oh kurang ajar. Orang kita kan suka begitu, Bu. Ketemu sama saya dari pasar istri, semakin tertekan. Kemarin yang nikah di TV kan, sudah 4 bulan, belum hamil juga. Ya Allah, tertekan dia kan. Tiap ketemu orang, yang ditanya anak-anak, sudahlah saya nggak usah stres, biarin aja. 4 bulan kita berusaha, belum saatnya. Jaga baik-baik, jangan sampai kamu terprosok dan terpengaruh oleh dasi. Tenang aja. Bulan kelima jadi bintang iklan Bodrek. Sayanya gantiin Deddy Yusuf. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan. Itulah hokinya Bodrek, bisa diminum sebelum makan. Nah, ya Allah, senangnya jadi bintang iklan Bodrek. Tahun 2014 saya ingat banget tuh. Jadi lagi naik-naiknya Bodrek, dapat royalti 200 juta. Ya Allah, kaget saya, Bu. Itu uang terbesar pertama setelah menikah. Saya pulang ke rumah, kabarkan kepada istri, uangnya buat apa sayang? Rumah ngontrak, mobil gak punya, motor gak ada. Apa jawaban istri? Setor ke travel untuk ongkos naik haji. Masya Allah. Kami berangkat haji tahun 2014, 5 bulan setelah menikah, dengan haji plus visa furoda, 1 orang 210 juta. Saya berangkat dengan istri 420 juta. Naik ke infotainment silat, Ustadz Riza berangkat haji setelah menikah 5 bulan. Ibu saya nonton. Hah? Nah, kamu berangkat haji? Iya Bu, ikut, mati gue. Ya Allah, mana lagi uang pas-pasan. Tapi sekali lagi, doa seorang ibu sayap kanan, doa seorang istri sayap kiri. Kalau laki-laki mau terbang, muliakan keduanya, santuni keduanya, adillah pada keduanya. Demi Allah, sukses laki-laki itu mencapai puncak. Maka sayap ini tidak boleh saya kecewakan. Kata istri, aku mundur deh. Kok mundur? Berangkatlah dengan ibu. Uang kita gak cukup. Gak bisa sayang. Kau adalah jantung hatiku. Kalian adalah sayap terbangku. Sebelah kanan ibuku, sebelah kiri istriku. Tanpa kalian, saya tidak akan mampu terbang menuju puncak. Bismillah, kita ajak ibu. Uangnya dari mana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan pernah takut kepada rizki. Selama kita baik dan menjaga hidup, taat kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada saja rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ternyata benar, uang sinetron turun. Yeah. Berangkat deh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aduh ya Allah, ibu, pengantin baru naik haji. Padahal rumah gak punya, mobil gak punya, motor gak punya. Tapi itu adalah jalan yang tepat. Ketika kita mendahulukan Allah, maka dunia akan dihiasi setelahnya. Luar biasa. Setelah pulang haji, dunia Allah hidangkan sebesar-besar. Jemaah,
Ternyata kunci rumah tangga bahagia itu bergantung kepada sikap kita. Suami punya akhlak kepada istri, istri pun berakhlak kepada suami. Jangan bikin cerita menantu vs mertua. Jangan bikin cerita menantu lagi gak baik sama mertua. Demi Allah, hilangkan cerita itu kalau ingin rumah tangga Anda selamat. Jamaah, kalau Anda sudah mulai membicarakan orang tua mertua, berarti Anda sedang terpengaruh tipu daya. Setiap kejahatan, kejelekan, kecemburuan, fitnah, buruk sangka yang terjadi dalam rumah tangga itu dibawa kendali. Mulai hari ini kuatkan zikir kita, ya. Yang kedua, yang terakhir, berinteraksilah dengan Al-Quran. Demi Allah, petunjuk kehidupan hanyalah Quran. Selesaikan permasalahanmu dengan Quran. Ambil intisari berumah tangga dengan petunjuk Quran. Bersikaplah seperti sikap Al-Quran. Siapa yang mencoba menjawab setiap masalahnya dengan Quran, demi Allah, rumah tangganya akan baik-baik saja. Ibu, jangan mudah berburuk sangka pada suami. Jangan mudah curiga sama suami. Doakan Allah kita tidaklah tidur. Setiap masalah yang terjadi, dengar omongan yang tidak enak, berdoa saja kepada Allah, ya Rabb, teguhkan hatiku untuk menjaga rumah tangga ini. Kalaupun ada salah, maka tegurlah aku dengan cara yang baik. Kalau ada suami bertingkah, istri mulai bertingkah, berarti penyebabnya adalah maksiat yang pernah dilakukan di pertama kali. Makanya rumah tangga kita harus bebas dari maksiat. Jamaah, semoga mulai hari ini kita menjadi orang yang sangat baik. Nanti kepada suami, tolong ya, wajahnya tidak boleh ditekuk. Jamaah, ya Rasulullah, ayyun nisa khair, siapakah perempuan yang baik? Allati tasurruhu idza nadhara, wajahnya kalau dipandang suaminya menyenangkan. Jadi mulai sekarang setiap bertemu dengan suami, senyumlah 227. Ibu, mari kita praktekkan senyum 227. Setiap bertemu suami harus dalam keadaan tolong catat baik-baik. Wa idza tuti'uhu idza amarah, kalau diperintah kerjakan. Ma ambilin sepatu, ambilin. Ma ambilin air, ambilin. Ma ambilin piring, ambilin. Selama tidak bermaksiat, kerjakan ini. Jangan mengeluh. Setiap diperintah, alhamdulillah ya Allah, jadikan ini ibadah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Apalagi Allah di sini Allah. Apalagi Pak? Itu bukan ikhlas itu. Kalau nyuruh itu sekalian itu loh. Jangan ini, habis ini, sekalian capek aku. Ya gak gitu juga. Jamaah, ingat, segala negatif yang terjadi dalam rumah tangga kita itu adalah pengaruh setan yang bernama. Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perkuat ibadah kepada Allah, seringlah tahajud berjamaah. Insya Allah rumah tangga kita bahagia. Alhamdulillah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
terkadang bingung dengan rezeki saya, Bu. Ketika haji yang kedua saya berdoa, ya Allah, ingin rumah ya Allah, jangan besar-besar, 2000 meter aja ya Allah. Itu demi Allah. Pulang dari haji kedua, saya beli rumah di atas lahan 2000 meter, lengkap dengan kolam pribadi, lengkap dengan salon pribadi, tempat gym pribadi. Saya juga heran, dari mana uangnya? Nggak tahu. Luar biasa Allah itu. Terus kan anak dua-duanya perempuan. Saya ingin anak laki-laki, kalau bisa kembar. Bulan haji kemarin, pas bulan haji, istri hamil, Januari lahir kembar. Dan itu laki-laki, Ali Muhammad Arsya dan Alif Muhammad Arsya. Lucu-lucu anaknya, ganteng kayak bapaknya. GR. Ya Allah, terkadang ibu saya antara percaya dan tidak. Kemarin menginginkan perusahaan, kita ingin punya perusahaan. Kita sekarang mendirikan 2 perusahaan sekaligus, PT Nazula Indonesia Sejahtera dengan PT Zulaika Indonesia Sejahtera. Yang satu bergerak di bidang kosmetik dan skincare, yang satu bergerak di bidang kargo. Ada yayasan juga. Nah, saat ini kami sedang membangun rumah dan kantor lantai 6. Kami juga heran, uangnya dari mana? Istri nanya, dari mana? Dari Allah. Aku juga nggak tahu sayang, aku nggak tahu. Rizki ini aku peroleh, ada sesuatu aku bayar. Contoh begini, ini butuh uang untuk granit. Oh berapa? Sekian. Oh iya, aku bilang iya aja. Istri rezeki datang sendiri, tahu-tahu ada aja bisa membayarnya. Allah itu hebat jemaah, demi Allah hebat. Maka saya minta satu saja, hindarkan diri kita dari dosa dan maksiat. Itu aja. Perbanyak zikir dan ibadah. Luangkan waktu dan konsentrasi kita hanya menunggu waktu berzikir kepada Allah. Saat zuhur, tunggulah datangnya asar. Saat asar, tunggulah datangnya maghrib. Saat maghrib, tunggulah datangnya isya. Sehingga pikiran kita, orientasi kita hanya kepada Allah. Nikmati dunia yang sedang Anda sekarang rasakan. Dan berdoalah, minta tambahan terus. Ya Allah, rumah belum berlantai ya Allah, pengen lantai 2. Ya Allah, pengen lantai 5 ya Allah. Mintalah, gak apa-apa. Selama itu baik dan bermanfaat, mintalah. Demi Allah, doa itu tidak akan tertolak dengan syarat dekatkan diri kita kepada Allah. Rezeki datang. Dan ingat, terakhir dari saya, surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berbuat dosa dan maksiat, Allah sempitkan hidupnya dan Allah sempitkan rezekinya. Sesuatu yang tidak nyaman bukan dari Allah, tetapi karya dari tangan kita sendiri. Ayo, mulai hari ini berangkatlah menjadi orang yang taat, jujur, lurus, berakhlak, dan ingat konsentrasi kita hanya dunia, akhirat. Kalau sudah untuk akhirat, demi Allah, dunia tercukupi. Jemaah, terakhir dari saya akan mengundang Akang Rian untuk ke depan. Ibu, ini adalah pemuda masa depan. Usianya 28 tahun, tapi beliau sudah diamanatkan mendirikan pesantren Kolbi Quran Center di Majalaya, dan siswanya 150 penghafal Quran. Tanahnya 800 meter, cuman memang belum terbangun dengan baik karena mereka tinggal di triplek dari Ubin. Makanya hari ini saya akan mengajak jamaah untuk membongkar rahasia rezeki yang berkah. Ini sudah saya amalkan. Salah satu di antaranya, perbanyak sedekah. Punten, saya di rumah itu ada kurang lebih 20 ART. Masing-masing anak dipegang 1 ART.
tukang masak beda, tukang kebun dua. Satu tukang kebun tugasnya menumbuhkan bunga. Kalau tidak tumbuh bunganya, dia bertanggung jawab. Jadi 20 ART ini ada di dalam rumah. Prinsip saya, istri bertanya, ngapain kamu banyak ngumpulin orang? Kita besar pengeluaran. Saya bilang, wallahu fi ainil abadu makana abdu fi aini akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Semakin banyak orang yang kamu tanggung, semakin banyak orang yang kamu biayai, dan dia hidup dengan keluarganya, berarti semakin besar rezeki yang akan kamu terima. Inilah salah satu rahasia. Kita menanggung banyak orang, berarti rezeki kita lebih besar. Nah, hari ini saya mengajak jemaah untuk mengamalkan surat Muhammad ayat ke-7. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong Allah, Allah menolongnya. Saya akan mengajak jamaah ikut dalam acara membangun rumah di surga. Hari ini yang ikut wakaf atau ikut sedekah, insyaallah akan mendapatkan sertifikat yang akan kami berikan sebagai bentuk apresiasi dan tanda amal jariah Anda. Yang hari ini ikut sedekah, saya ikuti sunnah untuk tawasul bil amal. Karena Nabi berkata, yang bersedekah dianjurkan berdoa untuk menjemput hajatnya. Mungkin Anda punya penyakit yang belum sembuh. Mungkin Anda menikah belum ada keturunan setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda ingin berangkat umroh dan haji dipermudah rezekinya. Mungkin ada hajat ingin membeli rumah. Mungkin ada hajat ingin membangun rumah. Mungkin sedang punya masalah atau sedang ada hutang yang ingin diselesaikan. Maka berdoalah dengan wakaf. Atau ingin menjual rumah, ingin menjual tanah yang tidak laku, ingin menjual warisan keluarga karena uangnya ingin dibagi-bagi, atau ingin berangkat umroh dengan hasil penjualannya, maka saya doakan hari ini hajatnya. Demi Allah, ini titik yang ke-6. Selama 6 bulan keliling Bandung dan Jawa Barat, sudah banyak teman-teman kita yang terbantu dengan sedekahnya. Kemarin, beberapa hari yang lalu, seorang bapak maju ke depan, berwakaf untuk usahanya agar semakin berkah. Karena bulan yang lalu istrinya ikut, doanya adalah ingin berangkat umroh dan beli mobil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebulan dari harapannya sudah berangkat umroh dan beli mobil baru. Masya Allah, sedekah itu luar biasa. Kemarin juga 10 tahun tidak memiliki anak, bayi tabung gagal. Suami istri berdoa ke depan, ingin keturunan. Kita doakan, sebulan dari hajat yang kita sampaikan, suaminya telepon, Ustaz, istri saya sudah hamil. Masya Allah. Jamaah, saya hanya meyakinkan Anda, jangan ragu kepada Allah. Saya hanya ingin meyakinkan hati Anda, jangan ragu dengan sedekah. Saya hanya ingin menguatkan hati Anda. Demi Allah, bukti kehidupan yang saya alami tak lepas dari sedekah. Karena demi Allah, kekuatan sedekah, kekuatan yang mendampingi sholat dalam mengabulkan doa. Maka hari ini yang ingin ikut sedekah atas nama pesantren, caranya gampang, cukup angkat tangan. Sebentar ya. Setelah angkat tangan, siapkan air putihnya kalau bawa air putih. Sebab kata Allah, waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Kalau tidak, kami siapkan. Kalau tidak ada air putih, kami siapkan. Kami sudah siapkan. Kenapa air putih? Ini perintah Allah. Waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Maka kekuatan air ini sudah diteliti oleh peneliti Jepang. The power of water. Ternyata air biasa saja kalau dibilang aku sayang kamu, itu auranya membentuk kristal. Maka air yang didoakan ini akan menjadi syifa. Yang kedua, saya akan umumkan jumlah wakaf. Nanti ibu pilih sesuai kemampuan dan selera. Yang ketiga, cara pembayarannya. Kalau hari ini ada rezeki,
Boleh dibayar hari ini. Kalau belum ada rezeki, jangan khawatir. Kami titip nomor rekening. Silakan dibawa pulang. Kapan dibayarnya? Kapan saja kalau ada rezeki. Kami tidak memaksa Anda harus menyelesaikan kapan. Insya Allah kami membantu setelah doa ini rezekinya semakin lancar. Ustaz, bayar bulan depan boleh? Boleh. Ustaz, dicicil boleh nggak sih wakafnya tiap minggu seperti sedekah Jumat? Boleh. Kan Anda yang pegang nomor rekeningnya. Dicicil sekian terserah. Ustaz, saya mau jual rumah, niatnya untuk umroh, tapi sedekahnya dibayar kalau rumahnya sudah laku. Boleh? Boleh. Coba yang ingin menjual aset, awali dengan sedekah, tapi asetnya dibayar kalau sudah terjual. Boleh. Yang penting sekarang berdoa dulu Bapak Ibu jamaah. Berdoa dulu, hajatkan kepada Allah. Saya hanya ingin meyakinkan kepada Anda, doa yang Anda panjatkan dengan sedekah, wallah, tidak akan tertolak oleh Allah. Baik. Sekali lagi, kalau ada rezeki boleh bayar hari ini. Kalau tidak ada rezeki, kami titip nomor rekening ya. Kapan dibayarnya? Kapan saja kalau ada kelonggaran rezeki. Jadi tidak harus selesai minggu depan, tidak. Kapan? Ini namanya sedekah. Kita yang mengendalikannya. Baik. Program membangun rumah di surga, Pesantren Kolbi Center Majalaya, untuk proyek pembangunan di bulan Januari, pembangunan pesantren dan masjid. Masya Allah. Jadi uang Anda masuk dalam pembangunan masjid dan pesantren. Yang bersedia di angka yang pertama, mohon angkat tangan, karena ini adalah angka tertinggi. Yang tidak bersedia, cari angka yang kedua. Yang tidak bersedia, cari angka yang ketiga. Yang tidak bersedia, cari angka yang keempat. Yang belum bersedia, jangan pulang sebelum bersedia. Baik, bismillah. Wakaf dibuka dengan nilai tertinggi senilai 10 juta rupiah. Silakan Teteh, boleh maju. Takbir, Allah. Sebelum saya sebutkan dari awal, Teteh sudah angkat tangan. Dengan Teteh siapa? Nama saya Mariana Baharudin Simatupang. Nama pendeknya Anatupang. Baik, saya panggil Teteh Anatupang aja ya. Ambil yang pendek ya. Baik, Teteh, demi Allah, saya hanya meyakinkan setelah ini semua kemudahan Allah turunkan dalam hidup Teteh. Apa yang menjadi hajat dan keinginan Allah kabulkan. Apa hajatnya Teteh? Gak apa-apa, kita doakan satu persatu. Ya. Bulan November tanggal 2 yang lalu, Baik. saya sama jamaah tahsin Quran saya itu saya berangkat ke Wonosobo. Jawa Tengah. Iya, kebetulan di sana ada pembangunan pesantren dan masjid. Baik. Baik. Saya pas ke sana itu, saya tiapnya random aja Ustaz, seperti ini boleh ya? Saya random aja, saya bilang sama Allah, ya Allah, jangan putuskan rezeki saya ingin memperbanyak wakaf, infak, sedekah dan zakat saya. Alhamdulillah wakaf saya dan zakat saya itu wakaf dan infak saya itu dipenuhin semua sama Allah. Saya berangkat ke sana, saya bilang sampai di sana semuanya saya keluarkan. Saya bilang sama Ustadz Irfan, Ustadz bantu saya sehabis dari sini, saya tidak putus ke sini, dan Allah akan ganti lagi. Saya akan mencari wakaf masjid maupun pondok pesantren, yaitu wakaf sumur. Masya Allah. Saya niatnya sedekah terbaik itu air. Saya niatnya mau wakaf sumur. Di minggu-minggu Ahad yang lalu saya udah pesan ketiga Ustadz juga, guru mengaji saya juga. Saya bilang, Ustadz tolong bantu saya carikan pembangunan pesantren maupun masjid yang sumurnya belum ada, tapi masjidnya belum berdiri,
pesantren itu belum berdiri tapi rencana itu ada, saya bilang. Satu guru ngaji saya tadi malam bilang dia cari daerah Sukabumi Selatan. Satu lagi guru ngaji saya yang di Masjid Istiqomah dia cari daerah Ciparai dan Majalaya, Ustadz Cucu Sulaiman. Nah satu lagi sama Ustadz Irfan Rizky Has yang di Wonosobo. Saya bilang, kata dia kalau di Masjid Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih yang di Wonosobo itu sudah ada Mbak Ana. Tapi kalau nanti memang ada yang di Masjid daerah Wonosobo maupun Tulung Agung mau nggak? Saya bilang mau. Cuman saya bilang gini sama Allah, ya Allah terlalu lama. Saya udah seminggu lebih nunggu. Kabarnya belum ada. Nah kebetulan Ibu Lina, Bu Haji Lina ngajak tadi malam kalau nggak salah ngajak anak ngaji ya di An-Nur Ciatel. Ayo Bu, langsung saya tinggalkan kerjaan nggak bilang apa-apa. Saya bilang ayo Bu langsung sini. Nah mungkin kadarullah inilah Allah memanggil saya untuk Takbir. hajatnya banyak Ustaz. Boleh. Boleh ya? Apa Bunda yang pertama? Yang pertama mohon doanya. Sampai saat ini saya belum menikah. Oh Masya Allah. Bunda sudah siap? Saya melihat ada seseorang yang akan datang. Karena Bunda tadi bilang sudah siap, maka tidak lama lagi ia akan mengutarakan isi hatinya. Cuman saya minta nanti sholat istikharah dulu untuk memantapkan. Karena kita nggak perlu tahu dia di awal, tetapi setelah melewatkan sholat dengan Allah dan Allah kasih petunjuk, kita nikah aja, walaupun kita nggak kenal. Saya dengan istri juga begitu. Saya nggak tahu latar belakang dia seperti apa, tapi saya minta kepada Allah, hadirkan ya Rabb dalam mimpiku berturut-turut. 3 kali berturut-turut saya menggendong istri saya masuk ke dalam satu rumah. Ini pertanda jalan. Nanti mohon ya, nanti akan ada beberapa orang yang dekat ini. Yang kedua, saya udah hampir 2 tahun yang lalu mau jual ladang sawit saya di Medan. Oh, Masya Allah. Baik. Saya udah pasang spanduknya sampai rubuh. Berapa pasang lagi. luasnya Bunda? Luasnya 1 hektar lebih. 1 hektar, baik. Sekitar 100 berapa batang sawit. Yeah. Memang alhamdulillah menghasilkan. Ada pun yang saya mau jual karena mama itu udah semakin sepuh ya. Iya. Nah saya bilang sama mama saya mah jual aja dah, niatnya apa? Saya mau haji mah, saya gitu ya. Haji. Memang izin mama gini, saya mau daftar haji dari tahun datang nggak dibolehin. Cuman kata dia, mama izinkan kamu haji dengan catatan hajinya yang plus ataupun furoda. Iya, furoda. Dia bilang ya udah itu saya jual ya mas, saya gitu ya. Hai. Tapi sekarang belum tahu Ustaz. Kita doakan ya. Saya pengen dapat 1.400. Baik. Yang pertama diwakafkan untuk jodoh. Allah hadirkan laki-laki yang saleh, yang bisa membawa beliau pada kebaikan dunia akhirat, mencukupi hidupnya lahir dan batin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kedua diwakafkan untuk menjual ladang beliau karena berniat berangkat haji ke Baitullah. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lam tabur. Mudahkan semua urusan beliau, lancarkan rezeki, sehatkan badannya, berkahi hidupnya, dan bahagiakan kehidupannya. Amin. Ternuhun Bunda, berkah selalu ya. Nanti dicatat ya Bun. Ya silakan. Ya. Silakan. 10 juta kedua. Apakah ada ibu yang baik hati ingin melanjutkan wakaf 10 juta kedua? Nanti bayarnya nggak harus sekarang ya. Kapan ada rezeki boleh dicicil. Saya hanya ingin memberikan semangat. Ayo, kalau diajak kepada Allah jangan banyak mikir. Respon kita tergantung bagaimana kita merespon kebaikan, sehingga respon Allah pun sesuai dengan respon kita. Siapa yang betul-betul yakin kepada keberkahan sedekah, demi Allah hajatnya dikabulkan. 10 juta kedua.
Mungkin ada niat jual rumah atau ada warisan yang ingin dijual belum laku juga, nggak apa-apa. Ayo berdoa dulu. Nanti sisihkan 10 jutanya nanti kalau sudah terjual. Kalau belum terjual nggak usah. Ustadz, apakah nanti jatuh kepada hutang? Tidak. Niat sedekah dengan niat hutang sudah beda. Ini sedekah. Innamal a'malu binniyat. Maka kalaupun umur tidak berpihak, selama sedekahnya belum selesai, insya Allah sampai disitulah batas sedekah kita. Jadi bukan hutang. Silakan 10 juta kedua ada yang ingin mencoba, mungkin dia sedang ingin menjual sesuatu. Mangga, ayo. Iya. Gak apa-apa, kita doakan aja dulu. Nanti kalau sudah laku, silakan tunaikan sedekahnya. Kalau belum jangan dulu. Ayo, ya, ayo, silakan ibu, ayo. Saya doakan. Selain 10 juta, kami memanggil 5 juta rupiah. Boleh, teteh. 10 juta dan 5 juta boleh maju. Selain 5 juta, kami juga memanggil 3 juta, 2 juta, dan terakhir 1 juta. Silakan semua maju untuk didoakan. Sudah lama ditawarkan. Silakan ibu, boleh maju ke depan langsung ngantri aja ibu ya. Maka 1 juta boleh, 2 juta boleh, 3 juta boleh. Oh baik. Maka ibu, ayo langsung aja. Rumah. Baik. Insya Allah teteh saya doakan semoga